Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu, Oase pada hari ini memasuki episode yang ke-280. Manusia selalu ada di dalam persimpangan antara harapan dan ketidakpastian. Kita menjalani hari dengan campuran kedua rasa ini. Hal-hal yang kita harapkan terjadi dan hal-hal yang di luar kendali kita. Persimpangan ini sering memberikan kelelahan pada jiwa, bukan hanya lelah fisik, tapi karena hati kita yang terus bergerak maju mundur, berharap namun khawatir, ingin melangkah tapi dipenuhi keraguan. Tarik-menarik di dalam diri kita menguras energi, membuat pikiran buntu, langkah pun terasa berat, dan kesepian di dalam pergumulan panjang kehidupan kita. Pilihan kita hanya satu, menantikan Tuhan. Karena di luar Dia, kita hanya akan berhadapan dengan dunia yang tanpa ujung. Menantikan Tuhan, artinya sepenuhnya tenggelam di dalam janji Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk masuk ke dalam perenungan. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami datang, karena menyadari bahwa kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di tengah-tengah segala pergumulan yang saat ini sedang kami rasakan, Tuhan, kami mau belajar menantikan Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara, biar Tuhan yang mendengar seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat malam. Oase pada malam hari ini disampaikan dalam suasana duka dan keprihatinan yang dalam terhadap apa yang dialami saudara-saudara kita yang terkena bencana dahsyat di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Sumatera Barat akhir November 2025 yang lalu. Tiada kalimat,
tiada kata yang cukup untuk bisa menghibur saudara-saudara yang terkena bencana ini. Di tengah situasi yang masih sulit sampai dengan hari ini, izinkan saya membacakan firman Tuhan yang kiranya dapat membersamai, menyertai saudara-saudara ini. Firman itu terambil dari Mazmur 27 ayat 14. Berbunyi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. ESV menerjemahkan, wait for the Lord, be strong and let your heart take courage. Wait for the Lord. Firman ini tidak dimaksudkan untuk menggurui saudara-saudara kita yang terkena musibah. Firman ini juga tidak dimaksudkan memberikan petunjuk praktis bagaimana menghadapi bencana. Namun biarlah firman ini menjadi doa kita bersama untuk memohonkan kekuatan, penghiburan, untuk meminta uluran belas kasihan Tuhan di tengah-tengah penderitaan akibat bencana yang dahsyat ini. Ayat bahasa Inggris, let your heart take courage, wait for the Lord, dapat diparaphrase menjadi, beranikanlah hatimu untuk menanti Tuhan. Kuatkan hatimu untuk berani menanti Tuhan. Mazmur 27 ini dimulai dengan bagian pertama yang sebenarnya memperlihatkan optimisme besar dan keyakinan pemazmur bahwa Tuhan yang dipercaya adalah Tuhan yang sangat bisa diandalkan. Dan yang perlu pemazmur rindukan, yang perlu pemazmur mimpikan adalah tinggal dan menikmati Tuhan sepanjang masa. Ayat keempat. Namun realita yang dihadapi benar-benar berbeda. Bagian kedua dari Mazmur ini, ayat ke-7-13, memperlihatkan sebuah realita bahwa hidup ini tidak selalu terkondisi secara ideal. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang berhadapan dengan kenyataan yang sulit, yang tiba-tiba buruk, sampai muncul pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang keberadaan Tuhan, tentang kepedulian Tuhan. Hidup ini lebih sering berhadapan-hadapan dengan doa-doa yang seolah tak terjawab. Dalam peristiwa bencana alam yang dahsyat baru-baru ini, manusia yang mengalami bencana, bahkan sekelas pemazmur merasakan bahwa Tuhan yang diandalkan itu memalingkan muka. Manusia merasa dibuang, ditolak, ditinggalkan oleh Allah yang murka. Ayat 9. Dalam kondisi seperti inilah pemazmur menjerit, tunjukkanlah jalanmu kepadaku. Ayat 11. Dalam keadaan putus asa dan dengan sisa-sisa remah-remah harapan, dengan suara lirih, ayat 13 memperlihatkan pemazmur berusaha berkata, sungguh aku percaya kebaikan Tuhan yang dapat kulihat. Mungkin ini disampaikan dengan kalimat tanya, sungguhkah aku masih percaya kebaikan Tuhan? Pertanyaannya adalah kebaikan Tuhan yang seperti apa? Kebaikan Tuhan versi yang mana? Kapan kebaikan Tuhan, seperti yang diyakini pada bagian awal dari Mazmur tadi, akan dapat dirasakan? Kapan? Masihkah manusia mampu mengecap kebaikan Tuhan? Dari situ lalu muncul ayat 14 yang menjadi penutup seluruh Mazmur 27 ini yang berbunyi, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Menanti dan menanti.
Ini kata yang diulang 2 kali di kalimat penutup Mazmur ini. Sepertinya kebaikan Tuhan itu masih harus ditunggu, belum datang, masih harus dinantikan. Alkitab versi The Message memilih menerjemahkan kata menanti di dalam Mazmur 27 dengan bahasa yang lebih lembut dan menyejukkan hati. Bunyinya adalah seperti ini. Stay with God. Diamlah bersama dengan Tuhan. Take heart, don't quit. Tinggal bersama dengan Tuhan. Tenangkan hatimu dan jangan pergi jauh-jauh daripadanya. I will say it again, stay with God. Kukatakan lagi, diamlah bersama dengan Tuhan. Eugene Peterson, sang penterjemah Alkitab versi The Message, mendekati kata menanti dari perspektif yang berbeda. Ia mengajak kita semua menghidupi menanti ini dengan mencoba untuk diam bersama Tuhan. Dan itu diulang 2 kali, diam bersama dengan Tuhan. Menanti bukan menunggu apa yang nanti akan datang, namun menanti adalah ajakan untuk sekarang diam bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu menunggu sama sekali bukan persoalan yang mudah. Bagi saudara-saudara yang baru-baru ini terkena bencana dahsyat di Sumatera bagian utara, saat ini tidak diminta menanti pun, hidup itu sudah menanti dengan sendirinya. Hidup sudah dengan sendirinya ada di dalam masa penantian. Menanti bantuan datang, menanti evakuasi, menanti ditemukannya anggota keluarga yang hilang, menanti akses jalan dibuka pemerintah, menanti rehabilitasi fasilitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Menanti seperti ini menjadi pengalaman manusiawi yang sangat pedih, pahit, dan menghancurkan. Di dalam penantian seperti itu ada awan ketakutan yang menggantung di atas sana. Benarkah bantuan akan datang? Kapan? Akan terlambat berapa lama? Apakah keluarga saya ada yang masih hidup? Bagaimana nasib hidup saya ke depan? Apakah ada tetesan kebaikan yang bisa saya rasakan? Sangat mungkin ada pertanyaan seperti ini. Untuk apa saya selamat dan hidup kalau seperti ini? Menanti seperti ini adalah sebuah kegalauan antara hidup dan mati. Dalam situasi pasca bencana, menanti adalah state of powerlessness, hidup dalam realita ketidakberdayaan. Para korban, saudara-saudara kita korban bencana, walaupun survive, tidak punya kendali sama sekali akan apa yang akan dihadapi di depan. Mereka tidak dapat mempercepat evakuasi, apalagi membayangkan menjalani hidup setelah ini. Sehingga menanti menjadi pengalaman rapuh, bahkan traumatik dan putus asa. Saat menunggu kabar nasib saudara yang hilang setiap menit menjadi penantian yang menyiksa dan terasa panjang, penuh kegelisahan akan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk. Menanti seperti ini sungguh-sungguh menguras seluruh cadangan emosional. Walaupun waktu tetap bergulir ke depan, namun tujuan hidup sudah lenyap tanpa arah, tanpa jadwal, tanpa rencana, tanpa jaminan. Menanti yang muncul dari kehancuran hidup. Menanti menjadi sebuah penderitaan. A suffered waiting. Kita bertemu dengan sebuah model penantian, yaitu penantian yang begitu pedih dan menyakitkan. Maka dalam perjalanan penantian itu kita sering mendengar pemazmur bertanya, berapa lama lagi? Mazmur 6 ayat 4 mencatat, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Mazmur 13 mencatat, berapa lama lagi engkau melupakan aku?
Mazmur 37 mencatat, berapa lama lagi engkau hanya memandang saja. Mazmur 79 ayat 5 mengatakan, berapa lagi engkau murka. Dan masih ada beberapa catatan lain di dalam Mazmur tentang kata itu. Berapa lama lagi? Lalu bagaimana dengan Mazmur 27 yang baru kita baca? Walaupun dalam konteks yang berbeda, zaman yang berbeda, gambaran serupa ada di balik Mazmur 27 ini. Ayat 2 ada orang jahat yang menyerang, ada pasukan yang mengepung di ayat 3. Ada musuh, ada lawan di ayat 6, ayat 12. Ada perasaan sendirian dan ditinggalkan di ayat 9. Secara luas ada tekanan, ada ancaman, mungkin ada pengkhianatan, ada fitnah, ada pemberontakan. Ada situasi yang terjepit secara sosial dan terjerembab secara emosional. Yang jelas, ada ketidakpastian di sana. Di titik kulminasi yang paling rendah itulah Allah menyapa pemazmur dan menyelimuti seluruh situasi yang buruk yang ada dengan sebuah sikap hati. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Stay with God. Penantian seperti ini bukan sekedar penantian menanti di permukaan, bukan pula penantian dengan janji-janji murahan namun semu. Penantian seperti ini adalah penantian yang mengajak setiap kita yang sedang menanti untuk hadir. The presence waiting. Penantian untuk tinggal, untuk diam, untuk stay. Saudara-saudara, bencana dalam kehidupan sering membuat manusia seolah-olah terperosok sangat dalam ke dalam jurang yang begitu dalam dan kehilangan apa yang namanya presence, kehadiran. Beberapa bulan bahkan beberapa tahun setelah terjadi bencana, para penyintas, survivor, masih merasa ada di awang-awang, belum sepenuhnya sadar apa yang sebenarnya terjadi. Kesadarannya belum membumi, ia seolah-olah berjalan dalam sebuah lorong yang panjang, yang asing, yang gelap, yang namanya adalah lorong ketidakhadiran, the tunnel of unpresent. Dalam situasi ini terdengarlah suara lirih dalam translasi bahasa Mesej yang dibisikkan oleh pemazmur, stay with God. Diamlah bersama dengan Tuhan. Take your heart, don't quit. Tenangkan hatimu, jangan pergi jauh-jauh daripadanya. I will say it again, stay with God. Diamlah. Sekali lagi, diamlah bersama dengan Tuhan. Ini senada, seirama dengan ajakan pemazmur di dalam bagian lain, Mazmur 46 yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Saudara-saudara, di dalam menanti kita diajak untuk hadir, melongok sebuah lubang kecil, lubang kesadaran, di mana kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir. Dalam diam, dalam derita, dalam kepahitan, kita diajak masuk ke dalam sebuah ruang, yaitu ruang kehadiran. Ruang kehadiran di mana kita stay di sana, kita tinggal dan hadir di sana. Dan Allah bukan hanya ada, namun Ia hadir. Kehadiran kita dan kehadiran Allah adalah kehadiran yang membawa perjumpaan. Perjumpaan yang menghadirkan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Maka Mazmur 24 ayat 14 tadi dapat dilihat bukan sebagai sebuah perintah atau instruksi, nantikanlah, bukan. Namun mari kita melihat menanti ini sebagai sebuah doa, sebagai sebuah permohonan, minta belas kasihan Tuhan, agar kita dapat diperjumpakan dengan Dia. Biarlah menanti Tuhan bukan menjadi sebuah beban, namun sebaliknya ini sebuah undangan,
sebuah undangan untuk menjumpai Dia. Dia yang mengundang bukanlah sebuah pribadi yang tidak tahu penderitaan kita. Ia adalah Tuhan yang menderita. Kelahirannya, pada saat kelahiran ia ditolak pemilik penginapan. Masa kecil dia ditolak di tempat kelahirannya dan hendak dibunuh Herodes. Ketika ia mulai melayani, dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Ketika ia dewasa, ia digantung di salib. Hari ini sesungguhnya ia menanti saudara dan saya. Dengan sabar ia menanti agar saya dan saudara semakin dekat dengan Dia. Dalam penantian ini mungkin belum ada jawaban. Namun dengan kehadiran Allah, dengan terjadinya perjumpaan dengan Allah, itu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang melampaui segala hal yang dinantikan. Mari kita mengambil waktu diam di hadapan Tuhan.
Tuhan, di tengah duka Sumatera yang baru saja diguncang bencana, kami datang dengan hati yang remuk dan langkah yang goyah. Banyak dari saudara-saudara kami hidup dalam penantian yang tidak pernah mereka pilih, menanti kabar keluarga yang hilang, menanti bantuan yang mungkin terlambat, menanti akses yang belum terbuka, menanti hari esok yang masih gelap, penantian yang melelahkan, pahit dan menghancurkan. Dalam penantian yang serasa berada di dasar jurang, jangan biarkan Tuhan kami sendirian. Bisikanlah kembali firman-Mu, beranikan hatimu untuk menanti Tuhan. Bukan sebagai tuntutan, namun sebagai pelukan di tengah keterpurukan. Ajar bagi kami diam bersama-Mu, meski hati kami bergetar dan air mata terus bergulir. Ajar kami tinggal dalam hadirat-Mu, meski kami tidak mengerti jalan-Mu. Ajar kami percaya Engkau hadir, bahkan ketika semua yang lain hilang. Tuhan, hadirkanlah kekuatan bagi saudara-saudara kami yang lemah, kelegaan bagi saudara-saudara kami yang menunggu kabar, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan. Temui kami, temui mereka di ruang penantian ini, dan jadikanlah perjumpaan denganmu lebih kuat dari apapun yang kami nantikan. Dalam nama Yesus yang pernah ditolak, yang menderita dan yang menanti, kami berharap. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder-nya setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.